Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Tri Astuti Hardiana, guru SMK NU Karanghampel, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan hari ini, Senin 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik video pembelajaran untuk memenuhi persyaratan ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021. Berikut adalah hasil video praktik pembelajaran yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya, walaupun dalam keadaan tatap maya seperti ini. Ibu selalu mengingatkan kepada kalian untuk tetap selalu menjaga jarak, menjaga kesehatan kalian, dan yang paling utama adalah tetap menggunakan masker jika kalian berada di luar ruangan ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silahkan untuk memimpin doanya. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alfas, Bu. Alfas ya. Kenapa Alfas tidak masuk? Yang sakit, Bu. Oh, sakit. Kalian sudah menengoknya belum? Belum, Bu. Kalau belum, nanti pulang sekolah kalian menengoknya ya. Kalian lihat keadaan temannya, bagaimana, sakit apa. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita semua menyanyikan lagu, salah satu lagu nasional yaitu Hari Kemerdekaan. Ya, terima kasih. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu membahas tentang apa sih? Ingat, Bu. Ya, membahas tentang apa? Kita sudah mempelajari tentang teks biografi, Bu. Ya, betul sekali. Minggu lalu kita sudah membahas tentang teks biografi. Hari ini kita akan membahas tentang materi yang berbeda ya, yaitu kita membahas tentang teks anekdot. Dengan submateri pengertian teks anekdot, ciri teks anekdot, bentuk teks anekdot, kemudian menganalisis teks anekdot berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya. Juga kita akan menyusun kembali teks anekdot dengan menggunakan bahasa sendiri.
kompetensi dasar kita hari ini, kompetensi pengetahuannya adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Kemudian untuk kompetensi keterampilannya adalah menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan secara tulis. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengamati tentang materi teks anekdot, siswa atau peserta didik diharapkan dapat menganalisis struktur kebahasaan teks anekdot dan menyusun teks anekdot dengan memperhatikan struktur kebahasaan teks anekdot. Untuk kalian dapat memahami tentang apa itu teks anekdot, kalian coba amati video berikut ya. Kalian sudah mengamati video yang sudah Ibu tampilkan? Ya, Bu. Kalau sudah, video tadi membahas tentang siapa sih? DPR. Ya, betul sekali. Video yang Ibu tampilkan tadi membahas tentang DPR. Coba kalian dapat menyimpulkan tidak setelah kalian mengamati video tadi, apa sih teks anekdot itu? Saya, Bu. Ya, silakan Dianti, apa itu teks anekdot? Teks anekdot adalah teks yang berisi cerita atau humor, Bu. Cerita lucu Nah, atau humor. betul sekali. Jadi teks anekdot adalah sebuah cerita yang bersifat lucu ya. Ada yang ingin menambahkan? Ya, Bu. Ya, silakan Erna. Teks anekdot adalah sebuah teks yang berisi cerita lucu. Jadi, teks anekdot adalah sebuah teks yang berisi cerita lucu yang bersifat mengkritik terhadap sesuatu. Jadi, kalau teks anekdot itu berbeda dengan cerita humor ya. Kalau humor itu seperti lawakan kan hanya bersifat lucu saja. Sedangkan kalau teks anekdot ini ada tujuan tertentu yaitu mengkritik terhadap sesuatu. Seperti contoh yang tadi kan mengkritik siapa? DPR, Bu. Ya, mengkritik DPR yang katanya suka tidur ya, tidur tapi duitnya tetap mengalir. Nah, itu kan salah satu sebuah kritikan terhadap anggota DPR. Kemudian, setelah kalian mengamati video tadi, apa sih ciri dari teks anekdot itu? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Mujahidin. Bersifat humor. Ya, betul sekali. Bersifat humor atau lucu. Kemudian ada lagi yang ingin menambahkan? Bu. Ya, silakan Alif dulu. Berisi kritikan. Berisi kritikan, ya betul sekali. Kalau teks anekdot itu selain lucu juga berisi kritikan ya. Kemudian ciri yang selanjutnya ada yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan Dianti. Mengenai orang penting, Bu. Ya, betul sekali. Ciri yang selanjutnya adalah mengenai orang penting. Jadi biasanya yang diambil sebagai tokoh itu adalah orang-orang yang berkepentingan tertentu, seperti misalkan politik, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian ciri yang selanjutnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Memiliki tujuan tertentu. Ya, betul sekali. Ciri yang terakhir adalah memiliki tujuan tertentu. Nih, Ibu tampilkan ciri teks anekdot ada 4 ya. Baiklah, kemudian dalam bentuk teks anekdot ini ada 2 bentuknya ya. Ada berbentuk dialog dan ada berbentuk
narasi. Kalau teks anekdot yang berbentuk dialog itu yang bagaimana sih? Ada yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Ya, silakan Alif. Kalau dialog ada bentuk percakapan ditandai tanda kutip dulu. Ya, betul sekali. Sedangkan kalau teks anekdot yang berbentuk narasi itu yang bagaimana? Coba ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Dianti. Kalau narasi bentuknya cerita dengan kalimat langsung. Ya, betul sekali. Jadi, kalau teks anekdot yang berbentuk dialog itu ditandai dengan percakapannya itu ada tanda petiknya ya. Jadi kalimatnya itu tidak langsung, sedangkan kalau teks anekdot yang berbentuk narasi itu bentuknya seperti cerita, ada paragrafnya, dan kalimatnya itu langsung, tidak ditandai dengan tanda Kutip. petik. Ya, betul sekali. Kemudian materi selanjutnya adalah tentang menganalisis teks anekdot. Untuk menganalisis teks anekdot ini ada dengan dua aspek ya. Yang pertama dengan struktur dan yang kedua dengan kaidah kebahasaan. Coba ada yang bisa membacakan untuk struktur teks anekdot ini apa saja sih? Saya, Bu. Ya, silakan. Ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Ya, terima kasih Mumu. Kemudian untuk kaidah kebahasaan ada yang bisa membacakan? Saya, Bu. Ya, silahkan. Yang pertama, menggunakan keterangan waktu lampau. Ya. Yang kedua, konstruksi temporal. Yang ketiga, pertanyaan retorik. Yang keempat, kata kerja aksi. Dan yang kelima, kalimat perintah. Ya, betul sekali. Nah, untuk menganalisis struktur teks anekdot ada dengan 5 ya, yaitu abstraksi. Ada yang tahu tidak? Apa sih abstraksi itu? Saya, Bu. Ya, silakan Alif. Apa itu abstraksi? Bagian penggambaran awal. Ya, betul sekali. Abstraksi adalah bagian penggambaran awal. Biasanya dalam abstraksi ini dikenalkan dulu siapa tokohnya, tempatnya di mana. Kemudian yang kedua ada orientasi. Ada yang tahu apa itu orientasi? Saya, Bu. Ya, silakan Erna. Orientasi adalah awal kejadian pada cerita. Ya, betul sekali. Orientasi ini adalah awal kejadian pada cerita. Jadi cerita itu awalnya bagaimana sih? Nah, dituangkan dalam bagian orientasi ini. Kemudian struktur yang ketiga ada krisis. Ada yang tahu krisis itu apa? Saya, Bu. Ya, silakan. Awal munculnya permasalahan. Ya, betul sekali. Krisis adalah awal munculnya permasalahan. Nah, di sini mulai nih muncul bagaimana kritikan seseorang terhadap tokoh tersebut, mulai dari bagian krisis ini. Kemudian ada lagi bagian reaksi. Apa itu reaksi? Saya, Bu. Ya, silakan Dianti. Bagian tanggapan permasalahan. Ya, betul sekali. Reaksi adalah bagian tanggapan permasalahan. Jadi bagaimana nih tanggapannya dari si kritis ini, kritikan ini, tanggapannya bagaimana? Ini yang muncul sebagai bagian dari reaksi. Dan yang terakhir ada koda. Apa itu koda? Saya, Bu. Silakan. Bagian penutup cerita. Ya, betul sekali. Koda adalah bagian penutup cerita. Jadi ini adalah bagian penyelesaian atau ending ceritanya. Endingnya itu bagaimana cerita tersebut. Nah, ini masuk ke dalam koda. Setelah kita selesai menganalisis struktur teks anekdot, kemudian kita kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, menggunakan keterangan waktu lampau. Ada yang tahu tidak contohnya seperti apa sih keterangan waktu lampau itu? Saya, Bu. Ya, silakan Erna. Seperti kemarin, pada suatu hari, pada suatu masa. Ya, tepat sekali. Jadi keterangan waktu lampau itu seperti kata atau contohnya itu pada suatu hari, pada suatu masa. Nah, kalian kan
biasanya dalam sebuah cerita itu pasti diawali dengan keterangan waktu kan? Ada pada suatu hari, kemudian misalkan pada suatu masa. Nah, itu yang disebut sebagai keterangan waktu lampau. Kemudian untuk kaidah yang kedua adalah konjungsi temporal. Ada yang tahu konjungsi temporal itu apa? Saya, Bu. Ya, silakan. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang memberikan waktu seperti setelah itu. Ya, tepat Lalu, sekali. Ya, tepat sekali. Jadi, konjungsi temporal itu adalah kata hubung yang menerangkan waktu ya, seperti setelah itu, lalu, selanjutnya, dan kemudian. Nah, itu adalah contoh dari konjungsi temporal. Kemudian untuk kaidah yang ketiga ada pertanyaan retorik. Ada yang tahu tidak? Apa sih pertanyaan retorik itu? Saya, Bu. Ya, silakan Alif. Pertanyaan retorik adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Ya, betul sekali. Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Jadi sebenarnya pertanyaan ini digunakan hanya untuk mencari perhatian saja. Atau sebenarnya kita sebagai penanya sudah tahu jawabannya itu apa. Contohnya seperti, siapakah yang ingin masuk surga? Nah, sebenarnya kan kita sudah tahu jawabannya. Semua orang pasti ingin masuk surga. Nah, itu adalah pertanyaan retorik. Jadi pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Kemudian kaidah yang keempat adalah menggunakan kata kerja aksi. Contohnya bagaimana kata kerja aksi ini? Saya, Bu. Aktivitas, ya, silahkan. Kata kerja aksi adalah aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh tokoh pada cerita teks anekdot. Ya, betul. Jadi aktivitas yang dilakukan oleh tokoh ya. Contohnya misalkan, kalian ini sedang apa? Sedang daring. belajar daring. Nah, itu juga sebuah aktivitas atau kata kerja yang dilakukan. Contohnya lagi, misalkan duduk, tidur. Nah, itu kan sebuah kata kerja juga ya. Kemudian untuk kaidah yang terakhir, ada menggunakan kalimat perintah. Nah, kalimat perintah ini biasanya cirinya bagaimana? Ya, silakan. Ditandai dengan tanda seru ya. Ya, betul sekali. Kalau kalimat perintah itu ditandai dengan tanda seru. Sedangkan kalau kalimat tanya itu ditandai dengan tanda apa? Tanya. Tanda tanya. Ya, betul sekali. Baiklah, kalian sudah memahami ya materi tentang menganalisis teks anekdot ini? Sudah paham? Sudah, Bu. Kalau sudah, ini Ibu ada, setelah kalian mengetahui pengertian, bentuk, struktur, dan kaidah kebahasan teks anekdot, kemudian kalian harus menyusun teks anekdot tersebut. Yang pertama, coba dibaca, apa sih langkah-langkahnya? Coba dibaca pada layar tampilan kalian ini. Ya, yang pertama apa? Menentukan tema. Ya, menentukan tema. Jadi, kalian sebelum menyusun teks anekdot itu harus tentukan dulu temanya itu membahas tentang apa, atau topiknya itu tentang apa. Kemudian, langkah yang kedua apa? Coba dibaca. Menentukan tokoh terkait. Ya, betul. Menentukan tokoh terkait. Jadi, siapa nih tokohnya yang bakal kita jadikan objek teks anekdot ini? Setelah kita menentukan tokoh, kemudian apa lagi? Menentukan kritik. Ya, menentukan kritik. Jadi, setelah kita tentukan temanya, tokohnya sudah kita tentukan, nah, kritiknya ini juga harus kita tentukan. Kritik ini biasanya sikap negatif dari tokoh tersebut. Contohnya seperti yang Ibu tampilkan tadi di awal, contohnya adalah seorang anggota DPR yang katanya suka tidur dalam rapat misalkan. Nah, itu kan sebuah aktivitas atau tindakan negatif dari si tokoh tersebut ya. Misalkan tokohnya itu adalah siswa. Biasanya aktivitas atau kegiatan yang jelek dari siswa itu apa? Suka bolos ya. Nah, itu kan merupakan sebuah kritik juga. Setelah kita menentukan kritik, ada satu lagi. Apalagi coba yang nomor 4. Merancang humor atau sesuatu yang kritik.
Nah, selain kritikan tersebut, kita juga harus mencantumkan hal-hal yang humor. Karena tadi teks anekdot itu adalah sebuah teks yang lucu, tetapi bersifat mengkritik. Jadi jangan dilupakan ya untuk bagian lucunya ini, agar si pembaca itu merasa terhibur. Kemudian yang kelima ada apa? Menentukan pola. Ya, betul. Menentukan pola atau bentuk anekdot. Nanti kalian pilih mau pakai yang narasi atau yang dialog. Itu adalah pola dari anekdot tersebut. Kemudian yang keenam, Kerangka berdasarkan pokok pikiran yang telah dibuat dengan berpedoman pada struktur dan pembahasan yang digunakan dalam teks anekdot. ya, setelah kita menentukan tema, tokohnya sudah ada, kritiknya ada, humornya juga ada, polanya juga sudah kita tentukan, kemudian kita menyusun kerangka tersebut. Jangan lupa kalian selalu melibatkan strukturnya itu, mulai dari ada orientasinya, sampai koda atau bagian penutupnya itu harus kalian sertakan. Setelah itu kita sunting teks anekdot itu. Kita perhatikan titik komanya, kemudian penulisan kapitalnya sudah betul belum? Kalau di awal kalimat itu nulisnya harus bagaimana? Harus menggunakan huruf kapital, ya betul sekali. Dan yang terakhir adalah memberi judul teks anekdot yang dihasilkan. Setelah kalian sudah selesai menyusun, yang bagian terakhir adalah kalian memberi judul teks anekdot tersebut. Sampai di sini sudah paham? Kalau paham, coba ini Ibu ada contoh ya. Contoh teks anekdot yang berjudul Tidur. Coba kalian baca dan nanti kalian pahami ya, mana sih yang termasuk bagian orientasi, mana yang termasuk bagian abstraksi. Ibu kasih waktu 5 menit dulu deh. Coba kalian baca. Siap? Siap, Bu. Silakan kalian baca dulu. Sudah kalian baca contoh teks anekdot barusan? Ya, Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah, coba ada yang bisa tidak menganalisis mana yang termasuk bagian abstraksi? Saya, Bu. Ya, silakan. Pada suatu hari, Joko melihat Jono sedang asik tidur di bawah pohon mangga. Lalu Joko membangunnya dan bertanya, Ya, betul sekali. Bagian abstraksinya adalah ini ya, bagian awalnya. Pada suatu hari, Joko melihat Jono sedang asyik tidur di bawah pohon mangga. Kemudian yang bagian orientasi, ada, ayo siapa ada yang bisa? Yang bagian orientasi. Saya, Bu. Ya, silahkan Dianti. Joko, Jon, ngapain kamu tidur di bawah pohon? Jono, iya nih, siapa tahu dapat duit. Ya, betul. Itu adalah bagian awal ceritanya. Joko mulai bertanya kepada Jono. Jon, ngapain kamu tidur di bawah pohon? Iya nih, siapa tahu dapat duit. Nah, itu adalah awal kejadian ceritanya. Kemudian untuk bagian krisisnya, siapa yang bisa menentukan? Ayo, bagian krisis siapa? "Saya, Bu. Ya, silakan. Jono, oh alah, wakil rakyat aja kerjanya tidur tapi dapat duit mengalir." Ya, Joko. betul sekali. Ya, bagian krisisnya adalah, loh kok gitu John, memangnya bisa kita tidur tapi dapat duit? Itu adalah mulai permasalahannya ya. Setelah itu bagian reaksi. Ayo siapa yang bisa? Bagian reaksi. Erna, mana nih Erna? Ada tidak? Ada, Bu. Ya, silakan Erna, bagian reaksinya coba yang mana? Bagian reaksi Jono. Walah, wakil rakyat aja kerjanya tidur tapi duitnya mengalir. Joko, tapi kok kita enggak ya Jon? Jono,
sudah disusun sama wakilnya siap. Joko. Oh gitu ya Jono. Iya Jok, namanya juga wakil pasti sudah mewakili. Mobil mewah, rumah mewah, gaji besar, semuanya sudah diwakili sama mereka. Ya, betul sekali. Itu adalah bagian reaksinya. Untuk bagian koda, ayo siapa yang bisa menentukan bagian koda? Silakan Mujahidin. Mereka berdua pun tertawa terbahak-bahak sambil Joko mengikuti tidur di bawah pohon mangga seperti Jono. Ya, betul sekali. Itu adalah bagian terakhir atau ending ceritanya. Itu adalah bagian strukturnya. Kemudian coba kita menganalisis bagian kaidah kebahasaan teks anekdot tersebut. Coba, mana yang menunjukkan kalimat peristiwa masa lampau? Yang mana? Pada suatu hari, Joko melihat Jono sedang asik tidur di bawah pohon mangga. Ya, betul sekali. Di situ sudah jelas ya. Pada suatu hari, nah itu merupakan masa lampau. Berarti sesuatu itu sudah pernah terjadi. Kemudian untuk konjungsi, mana nih konjungsi temporal yang mana? Lalu Joko membangunkannya. Ya, betul sekali. Lalu, di situ adalah konjungsi temporalnya adalah lalu. Dan pertanyaan retoriknya, mana nih? Memangnya bisa kita tidur tapi dapat duit? Nah, betul sekali. Itu adalah pertanyaan retoriknya ya. Memangnya bisa nggak kalau kita tidur tapi dapat duit? Kalau mau dapat duit itu ya harus kerja ya. Jawabannya itu sebenarnya kita sudah tahu. Kalau jawabannya ya enggak. Masa sih kita tidur tapi bisa dapat duit? Nah, itu. Kemudian untuk kata kerja aksinya nih, aktivitas yang dilakukan oleh tokohnya. Apa di situ aktivitasnya? Tidur. Tidur, ya betul sekali. Sampai sini kalian sudah paham? Paham. Alhamdulillah kalau sudah paham. Baiklah, sebelum kalian mengerjakan tugas atau LKPD-nya, Ibu ada yel-yel nih biar kalian lebih semangat. Yel-yelnya seperti ini. SMK NU Karangampel, kreatif, inovatif. Ya, jadi nanti kalau Ibu bilang SMK NU Karangampel, kalian jawabnya adalah kreatif, produktif, inovatif. Bisa? Bisa, Bu. Coba ya, kita coba. Biar kalian lebih semangat nih sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya. SMK NU Karangampel. Kreatif, produktif, Dan inovatif. Ya, beri tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, sekarang kalian coba mengerjakan, nih, LKPD-nya sudah Ibu bagikan ya, di link Google Form-nya sudah Ibu bagikan dalam grup WhatsApp kalian, atau boleh juga ini Ibu tampilkan dulu, tugas LKPD pengetahuan dan LKPD keterampilan. Untuk LKPD pengetahuannya, kalian seperti tadi ya, menganalisis teks anekdot, tapi untuk kali ini judulnya adalah sertifikat vaksin. Dan untuk LKPD keterampilannya, ini ada gambar apa? Suap. Ya, betul, suap. Jadi ada mulut yang terbuka lebar, kemudian disuapi dengan apa itu? Uang. Jadi dengan gambar ini coba kalian buat cerita teks anekdot. Bisa nggak? Coba ya, nanti kalian mencoba untuk membuat teks anekdot atau menyusun teks anekdot. Yang pertama kalian kerjakan dulu LKPD pengetahuannya, kemudian nanti kalian untuk LKPD yang keduanya tentang LKPD keterampilan ini. Kalian menyusun sebuah teks anekdot. Paham? Paham, Bu. Kalau paham, ini juga Ibu jelaskan ya, atau Ibu tampilkan rubrik penilaiannya. Kalian bisa mendapatkan nilai 100 itu seperti apa sih? Nih, untuk abstraksinya harus kalian tentukan. Untuk kaidah kebahasaannya, sampai kalian bisa mendapatkan nilai 100. Ibu beri waktu 20 menit ya kalian untuk mengerjakan. Cukup waktunya? Cukup, Bu. Kalau cukup, silahkan kalian kerjakan. Kameranya tetap dinyalakan ya,
sambil Ibu lihat dari sini kalian mengerjakan tugas tersebut. Ya, silakan. Selamat mengerjakan. Bagaimana? Sudah selesai tugasnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Coba ya, Ibu cek sudah pada masuk belum nih? Oh, sudah ada. Ini punya Dianti dan Erna ya. Coba Ibu juga minta untuk kalian mempresentasikan hasil tugasnya. Pertama untuk Dianti dulu ya. Ya, Bu. Sudah muncul di sini tampilannya? Sudah, Bu. Coba. Coba Dianti dibaca untuk analisis teks anekdot sertifikat vaksin. Struktur teks. Yang pertama, abstraksi. Suatu sore, ibu dan ayah sedang mengobrol di teras rumah. Yang kedua, orientasi. Ibu, jadi dengan sertifikat bisa dicairkan dengan uang Pak. Krisis. Ayah, sebentar Pak Cipto, jangan dulu pulang. Kami mau mencairkan sertifikat kami. Reaksi. Pak Cipto, oh alah Bu, ini sertifikat vaksin. Ya tidak bisa dicairkan Bu. Koda. Pak Cipto pun hanya menggelengkan kepala sambil menepuk jidatnya, sementara ayah dan ibu seperti orang kesal karena sertifikat vaksinnya tidak bisa dicairkan. Kaidah kebahasaan. Yang pertama, kalimat peristiwa masa lalu. Suatu sore, ibu dan ayah sedang duduk di teras rumah. Yang kedua, kalimat konjungsi temporal. Pak Cipto pun hanya menggelengkan kepala sambil menepuk jidatnya. Sementara ayah dan ibu seperti orang kesal karena sertifikat vaksinnya tidak bisa dicairkan pada kalimat sementara. Lalu ibu pun keluar dari rumah dengan membawa 2 lembar sertifikat pada kalimat lalu. Yang ketiga, kalimat retorik. Enak ya kerja di bank, banyak uangnya, kan Pak? Kata yang keempat, kata kerja akti. Ibu dan ayah sedang mengobrol. Dan yang kelima, kalimat perintah. Sini duduk dulu. Ya, betul sekali apa yang sudah ditampilkan atau dipresentasikan oleh Dianti ini. Sudah lengkap ya, dari awal abstraksi ada, sampai yang terakhir kalimat perintahnya juga ada. Kita beri tepuk tangan untuk Dianti. Selanjutnya, untuk tugas LKPD keterampilannya, Ibu minta Erna yang membacakan atau menampilkan hasil pekerjaannya. Bentar, tampilkan. Ya, ini untuk hasil pekerjaan Erna sudah selesai ya. Coba Erna dibacakan. Pada suatu hari, Andi datang ke suatu perusahaan untuk melamar kerja. Sepulang dari perusahaan tersebut, di jalan muka Andi terlihat sangat kusut dan berjalan lemas. Tiba-tiba Andi bertemu dengan Irwan, teman ketika SMK dulu. Pun langsung, kenapa bro, kok mukanya kusut amat kayak baju belum disetrika? Andi, ini saya habis tes wawancara kerjaan. Tapi saya nggak lulus bro, padahal interview saya lancar. Tapi sebenarnya saya dia nggak bisa jawab pertanyaan penguji, tapi dia lolos. Ikhwan, itu mak, dia enggak, pasti dia pakai orang dalam, jadi pasti bisa masuk. Enggak bro, kita semua tadi di luar, semua kok nggak ada yang di dalam. Ikhwan, aduh bro, masa sih nggak ngerti maksud orang dalam? Orang dalam itu maksudnya adalah ini sambil menunjukkan beberapa uang dari dompetnya. Andi, nggak adil banget ya kalau kayak gitu.
nggak adil banget ya kalau kayak gini ceritanya. Ya udah bro, saya pergi dulu ya. Ikhwan, lah mau kemana bro? Andi cari orang dalam. Ya, bagus sekali. Beri tepuk tangan juga untuk Erna. Jadi ceritanya kasus suap ketika apa nih? Ketika melamar pekerjaan ya. Ya, betul sekali. Bagus sekali Erna. Jadi Erna ini sesuai tidak topiknya dengan yang gambar yang sudah Ibu berikan tadi? Sesuai, Bu. Sesuai ya. Baguslah. Ibu beri nilai 100 ya untuk Erna dan Dianti karena sudah sesuai dalam menganalisis juga dalam menyusun teks anekdot tersebut. Silahkan kepada siswa yang lain apabila ada yang ingin menanggapi hasil dari pekerjaan temannya tadi. Bu. Ya silahkan Alif. Yang lain mohon matikan mic-nya ya. Oh, kalau melengkapi keterampilan saya tentang siswa pemilihan guru, apakah boleh? Jelas boleh dong. Jadi kasus suap itu boleh siapa saja tokohnya. Mau tentang misalkan pemilihan kuwu, biasanya itu kan ada kasus suapnya ya. Ya tidak? Nah, itu juga bisa kita jadikan sebagai objek atau tokoh teks anekdot. Kemudian seperti tadi Erna kan dalam kasus suapnya itu adalah dalam melamar pekerjaan yang katanya harus ada orang dalam. Alif misalkan tadi Alif itu tentang pemilihan kuwu, jelas sangat boleh. Kemudian dari apa yang sudah kita pelajari tadi, ada yang bisa menyimpulkan tidak pembelajaran kita hari ini tentang apa sih? Saya, Bu. Ya silahkan. Saya jadi mengetahui tentang pengertian, ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan teks anekdot, Bu. Ya, bagus sekali Mujahidin. Ada yang ingin menambahkan simpulannya? Bu, Ya, silakan Dianti. kita juga mengetahui langkah menyusun teks anekdot, Bu. Ya, betul sekali. Jadi dari awal pembelajaran kita sudah mempelajari tentang pengertian teks anekdot, kemudian cirinya, bentuknya, struktur dan kaidah kebahasaan. Juga kita sudah menyusun teks anekdot tersebut. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, apa ada kendala yang kalian alami selama proses pembelajaran hari ini? Ada Bu, Ya Erna, apa kendalanya? saya ada kendala dalam menganalisis koda Bu. Terima kasih Erna atas pertanyaannya. Jadi koda itu adalah penutup sebuah cerita. Namanya juga penutup, berarti adanya di mana? Belakang. Adanya di belakang atau di akhir sebuah cerita ya. Itu yang disebut sebagai koda. Sudah paham? Sudah Bu. Ya, baiklah kalau sudah paham, tidak terasa sudah di penghujung waktu pembelajaran kita hari ini. Ibu selalu mengingatkan kalian untuk selalu 3M. Apa itu 3M? Memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Dan menjaga jarak. Ya, betul sekali. Baiklah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, kita yel-yel lagi ya, untuk kalian tetap semangat nih. Coba, masih ingat yel-yelnya? Masih, Bu. SMK NU Karangampel, kreatif, produktif, Inovatif. inovatif. Ya, beri tepuk tangan untuk kita semua. Materi kita minggu depan, kita akan membahas tentang teks negosiasi. Kalian boleh mencari tahu dulu informasinya di internet boleh, kemudian di buku-buku paket yang ada di perpustakaan juga boleh, bisa kalian baca terlebih dahulu. Sebelum kita istirahat, silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum menutup pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas hari ini. Selamat beristirahat ya. Iya, Bu.